prasetyaning ati kadung tresno ning sliramu do cahayu ra eling dina lan wektu nang ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan mung tansah anggadang aku sama yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti jo pijar semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu ukuraning tresno dudu bondo nanging lungite asmara prasetyaning ati kadung tresno nek sliramu do cahayu ra eling dina lan wektu di Museum Jenderal Sudirman. Sebelumnya masnya dengan nama siapa? Saya Ardani. Dengan Mas Ardani. Mungkin sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut, boleh dikasih tahu nggak sih sejarah di balik Museum Sudirman itu gimana? Oke, nah, baiklah, terima kasih sebelumnya telah berkunjung ke Museum Sudirman. Pada kesempatan ini akan kita berikan ulasan mengenai asal muasal bangunan ini dan hubungannya dengan Jenderal Sudirman untuk selanjutnya difungsikan sebagai Museum Sudirman. Nah, jadi bangunan ini merupakan satu dari sekian bangunan yang ada di Bandaran ini. Jadi ini merupakan satu kawasan. Satu kawasan yang pada saat itu difungsikan untuk tempat tinggal keluarga perwira Belanda. Nah, jadi dibangun sekitar tahun 1930. Nah, kenapa kita bisa bercerita seperti itu? Kebetulan kita juga pernah kedatangan tamu dari Belanda yang kebetulan juga pernah tinggal di rumah ini tahun 1939. Makanya kita gali informasi dari beliau. Nah, untuk kemudian seiring waktu berjalan, agresi kedua itu dilancarkan ya. Jadi 19 Desember 1948 tentara Belanda melancarkan agresi yang kedua secara mendadak, secara besar-besaran, membuat militer Indonesia goyah, kemudian Presiden Jepang dibawa ke Pulau Bangka dan beberapa pejabat juga dibawa pulang lalu mengasingkan. Setelah
kondisi tersebut dan ternyata Presiden juga dikawan. Setelah sebelumnya Pak Karno dengan Pak Dirman mengadakan suatu perundingan langkah apa yang harus ditempuh untuk menghadapi agresi kedua tersebut. Nah, kemudian Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya, jadi berperang secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Namun beliau dalam kondisi sakit karena di tanggal 28 November sampai 28 Oktober sampai 28 November Pak Dirman dirawat di Rumah Sakit Tangerang untuk operasi paru-paru. Nah, agresi kedua dilakukan oleh Jenderal Sudirman dengan beberapa ajudan dan prajurit sekitar 7 bulan berjalan dari Yogyakarta melalui jalur selatan sampai ke Pacitan, Jawa Timur. Jadi selama 7 bulan itu sudah tidak bisa ditangkap oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Simon Spur, untuk kemudian dilakukan suatu perundingan. Yang sebenarnya itu adalah akal-akalnya dari pihak Belanda. Jadi perundingan namanya Rundroyan. Nah, kemudian senjata-senjata penarikan pasukan Pak Dirman dijemput untuk pulang kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya karena kondisinya sakit di rawat jalan dan dipilih Magelang. Jadi Magelang merupakan tempat sanggahannya Jenderal Sudirman, dan rumah ini dipilih sebagai tempat tinggalnya Pak Dirman, tempat dirawatnya Jenderal Sudirman, dengan 2 dokter pribadi yang merawat, namanya Dr. Hussein Wilosodo dan Dr. Sumaryo. Kemudian tinggal di sini dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah karena penyakit tuberkulosisnya, sampai pada akhirnya penyakitnya mengalahkan semangatnya, mengalahkan ketegarannya. Beliau wafat di Magelang, rumah ini, hari Ahad 29 Januari 1950, usia 34 tahun. Makanya untuk mengenang jasanya beliau Jenderal Sudirman dalam menghadapi agresi kedua Belanda, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 45, ataupun pada saat tinggal di Magelang, maka pada 27 Februari bangunan ini diresmikan menjadi museum. Itu tertulis di monumen depan bangunan ini. Jadi nanti bisa dilihat. Yang meresmikan itu Suparso Bustam, ya. Jadi itu adalah Gubernur Jawa Tengah atau dulu orang yang paling dipercaya oleh Jenderal Sudirman. Jadi masih beliau seorang kapten pada saat itu, ajudannya. Nah, jadi itulah asal muasal kenapa di Magelang ada Museum Sudirman dan kenapa juga di kawasan Belanda ini. Karena memang kawasan ini dulu ataupun rumah ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggalnya Jenderal. Berarti di Taman Badang itu merupakan satu kawasan gitu, Mas? Ya, jadi ini merupakan satu kawasan termasuk Taman 2, Badan Barat dan Timur, itu sudah ada dari dulu. Nah, untuk badan yang barat itu kalau tidak salah saya menyebut itu dulu merupakan Taman Monumen Kuda Putih. Itu nama brigade tentaranya Jenderal Ahmad Yani. Nah, setelah Jenderal Ahmad Yani wafat, kemudian digantikan menjadi Monumen Pancasila seperti atau Monumen Jenderal ini. Nah, untuk yang Taman Badan yang barat ini yang masih asli itu ada satu kolam yang tengah itu. Kemudian juga dulu itu sebenarnya nih dulu rawa ya Kak, atau Bira itu tempat habitatnya badak di situ. Makanya juga ada namanya kampung di situ, Kampung Badak. Iya. Berarti dulu di tempat ini, di rumah ini, Jenderal Sudirman itu tinggal bersama 2 dokter. Nah, tawakannya gimana? Oke ya, jadi pada saat beliau tinggal di sini dirawat oleh 2 dokter pribadi tadi. Namanya salah satunya adalah Dr. Hussein. Nah, Dr. Hussein itu dokter dari RSP yang sekarang diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Tidar. Nah, ada di situ jalan Dr. Hussein dan nama lapangan juga di Tidar itu. Nah, kemudian beberapa ajudan juga tinggal di sini menemani kemudian istri Bu Siti Alfiah dan putra putri kalau mereka itu pada saat lulus sekolah. Tidak semua putra putri tidak bisa karena masih kecil pada saat. Oh, iya.
Terus untuk tadi kan Masnya bilang di museum ini dikembangkan pada tanggal 27 Februari. Ya. Itu tahun berapa Mas? Tahun 1975. Oh 1997. Iya. Terus kalau kita nanya-nanya buat Oke. museumnya, Oke. museumnya ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, jadi museum ini terbuka untuk umum setiap hari kecuali libur hari raya. Kemudian jam operasionalnya jam 8 sampai jam 15. Oke, berarti jam 8 sampai jam 15. Terus kalau misalkan masuk itu gratis Mas? Ya, jadi semenjak bangunan ini diresmikan menjadi museum sampai sekarang itu free. Oke. Nah, bahkan nanti akan kita fasilitasi. Oh iya. Nah, jadi ada apa namanya pemandu, kemudian ada juga brosur. Kalaupun masih memungkinkan nanti akan kita berikan cenderamata seperti itu. Oke. Berarti kan ya bangunan di sini kan free atau maksudnya kalau untuk masuk ke museum ini kan free. Nah, terus untuk bangunannya ini mungkin udah direnovasi berapa kali Mas? Nah, jadi di museum ini itu ada dua bangunan utama dan bangunan penunjang. Sebenarnya dua bangunan ini adalah satu rangkaian. Iya. Jadi di zaman dulu itu merupakan satu rangkaian, di mana di bangunan utama ini tempat tinggalnya perwira masa kolonial. Kemudian di selasar bangunan belakang itu bangunan yang penunjang itu dulu merupakan ruang ajudan, ruang sopir, ruang garasi mobil dan sebagainya. Namun untuk ruang bangunan yang penunjang itu karena pernah mengalami mungkin ya faktor usia atau kelamaan, makanya itu sudah direnovasi oleh yang belakang. Nah, kalau yang depan ini 90% itu masih dibiarkan asli. Nah, itu juga ada hubungannya. Ya, terus kalau untuk barang-barangnya di sini, kan maksudnya barang peninggalan itu ada suntik dan lain-lain. Mungkin untuk di sebelah sini kan, nah, itu barangnya asli dari belakang gimana? Oke, nah, jadi sebenarnya Museum Sudirman itu tidak hanya di Magelang ya. Jadi ada sekitar 6 museum Sudirman di Jawa yang dimana museum-museum itu pernah disinggahi atau pernah ditempati dan mempunyai benda peninggalan dan sejarah yang berbeda semua. Salah satunya adalah di Magelang ini. Di sini merupakan tempat pesanggrahan terakhirnya Jenderal Sudirman sampai beliau wafat. Nah, makanya untuk koleksi itu ada beberapa yang asli dan beberapa yang kita buat replika. Bisa saya sebutkan itu di antara koleksi yang asli itu ada satu set meja kursi tamu, kemudian ada ranjang ataupun tempat tidur yang pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman sampai beliau wafat. Kemudian ada satu set meja kursi makan, kemudian ada almari tempat peralatan makan minum. Untuk kemudian satu lagi ada meja untuk mensucikan atau memandikan jenazahnya Jenderal Sudirman. Itu adalah koleksi kita benda yang asli yang memang itu pernah digunakan sewaktu beliau tinggal di Magelang. Nah, beberapa benda yang kita buat replika itu sebagai penunjang itu diantaranya adalah replika tandung, kemudian ada replika jubah ataupun mantel seperti itu. Oke Mas, terus untuk pertanyaan selanjutnya, karena kan kita sebagai anak remaja, ya, anak muda yang belum dewasa gitu, kita kan juga di kayak terpengaruhi oleh teknologi gitu. Ya, benar. Terus kan jadi kayak kita ngerasa kalau museum itu kayak udah gak banget gitu kan. Menurut Mas tuh kenapa kita harus datang ke museum? Nah, jadi kalau menurut saya pribadi saya juga mengalami hal yang sama, tapi kalau saya pribadi memang sebenarnya sih kenapa anak-anak muda sekarang harus ke museum? Karena museum itu kan tidak hanya menyimpan benda yang menjadi atau bangunan yang menjadi saksi bisu. Iya. Jadi sebenarnya museum itu sebuah bangunan ataupun tempat yang sebetulnya bisa bercerita. Iya. Nah, di mana ada kalanya anak-anak itu indikasi terhadap museum itu adalah hening, sepi, senyap seperti itu. Iya. Nah, contohnya di museum Sudirman ini. Nah, itu penting bagi anak-anak muda sekarang ini karena tanpa ada zaman sekarang ini
itu tidak terlepas daripada zaman yang sudah dilalui oleh para pahlawan-pahlawan yang bagaimanapun mereka telah mengorbankan semangatnya, mengorbankan harta bendanya, keluarganya demi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan kita di sini kan kita hanya untuk mengisi ataupun melanjutkan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam melanjutkan itu kan banyak sekali. Nah, ini saya beri contohnya itu saya secara pribadi. Nah, saya dari SD itu sudah senang dengan namanya sejarah. Alhamdulillah setelah SMA, nah, saya bisa istilahnya mengabdi di tempat seperti ini yang notabene memang ini langkah yang bisa saya lakukan dalam mengisi ataupun melanjutkan apa yang sudah diraih oleh para pendahulu, para pahlawan terus seperti mengunjungi tempat ini ataupun memberi belajar bareng, memberi edukasi terhadap masyarakat. Nah, jadi makanya kita tekankan juga di museum ini pun itu untuk menarik perhatian daripada kaula muda sekarang ini. Kita punya beberapa terobosan, contohnya ada lomba-lomba, kemudian ada kita kaitkan dengan mungkin akan kita buat wajib kunjung museum dan bahkan akan kita buat malam museum ataupun berkunjung museum di malam hari agar memang anak muda sekarang itu ya oke sih mereka gencar dengan teknologi tapi tidak melupakan yang namanya jas merah. Berarti salah satu intinya cara kita menghargai pahlawan itu minimal dengan mengenang atau berkunjung aja itu sudah merupakan langkah yang konkret. Oke, siap. Jadi itu ya pembahasan kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Aku tresno karo kowe, tegane hatimu saya Nah, itu tadi wawancara dari kelompok kami, kelompok Sudirman. Sekian dari